Hai semuanya, perkenalkan nama saya Viola Sri Permata Brusel Bakti. Saya dari Universitas Quality kelas 2A31 dengan NPM 19050303181. Teks narasi. Pengertian teks narasi adalah jenis teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu atau kronologis yang bisa bersifat fiksi atau bersifat imajinasi maupun non-fiksi. Berikut ciri-ciri teks narasi. Yang pertama, sesuai dengan definisi teks tersebut harus bercerita tentang suatu kejadian dengan beberapa peristiwa kronologis atau order of events. Yang kedua, selain adanya beberapa peristiwa, teks harus dibumbui masalah atau konflik yang menjadi puncak narasi tersebut, serta struktur teks narasi. Dan yang ketiga, sebuah narasi harus memiliki unsur-unsur teks atau tokoh, alur, latar, tema yang nantinya akan kita bahas bareng. Berikut adalah struktur dari teks narasi. Yang pertama, orientasi atau orientation merupakan bagian pengenalan cerita di mana penulis memberikan informasi soal latar, tempat, waktu, dan mengenalkan tokoh. Yang kedua, komplikasi atau complication bersifat masalah atau konflik yang mulai terjadi hingga pada akhirnya mencapai puncak konflik. Biasanya bagian ini yang paling seru dari sebuah cerita teks naratif. Yang ketiga, resolusi atau resolution menunjukkan adanya penurunan konflik di mana solusi atau penyelesaian masalah mulai terlihat hingga menemukan sebuah alur. Dan yang keempat itu ada koda atau koda atau reorientation. Bagian koda dalam struktur teks narasi berisi pesan, moral, atau amanat dari kisah yang disampaikan. Berikut juga ada jenis-jenis dari teks narasi. Yang pertama, narasi ekspositoris atau informatif. Yang kedua, narasi artistik. Dan yang terakhir, narasi sugestif. Berikut adalah contoh dari teks narasi dan salah satu contoh dari teks narasi tersebut. Terima kasih. Sekian video saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya Firsa Besari. Beberapa orang mengenal saya sebagai musikus. Beberapa orang mengenal saya sebagai penulis. Dan beberapa orang lainnya mengira saya perempuan. Wajar, nama saya memang feminim. Tapi terlepas dari itu semua, jujur saja, saya tidak tahu siapa diri saya sebenarnya. Maka itu, saya berkelana. Saya mencari dan mencari jati diri. Anehnya, semakin mencari, saya tidak semakin menemukan. Saya justru semakin kehilangan. Ternyata saya keliru sejak awal. Berkelana tidak akan membuat kita menemukan jati diri. Jati diri tidak dicari. Jati diri diciptakan. Akhirnya, perjalanan membuat saya mengerti bahwa pertanyaan sebenarnya bukanlah siapa diri saya, tapi untuk apa saya ada. Saya ada untuk membuatmu mendengar. Saya ada untuk membuatmu membaca. Saya ada untuk membuatmu mengerti bahwa negeri ini adalah negeri yang indah, meski masih saja terluka. Saya ada untuk membuatmu memulai perjalanan yang mungkin tidak akan pernah saya selesaikan. Dan saya ada untuk tetap ada menemani langkahmu, meski kelak raga saya
Nama saya Firsa Besari. Dan ini adalah cerita saya.